Sampean udah tahu saya kan? Sudah Oke. kenal. Gimana? Iki piye? Saya harus kayak gimana? Bojoku tadi cek mandi ya. Oh iya. Piye gimana? Oh iya Mas, saya bawa majikan mau ikut sama Mbak Yuli. Terus? Majikanku oke katanya. Mm-mm. Terus dia sekarang pengen proses. Maksudnya proses saya gitu. Siap. Ya gitu. Posisi sampean Terus sekarang ada di mana? Ya, Posisinya sampean ada di mana? sekarang saya masih di New Zealand, tapi bulan 5 pulang. Bulan 5 pulang Dia Indonesia. pengen proses sekarang. Iya. Ini kan sampean yang pernah telepon sama saya itu dulu kan? Sampean pernah telepon ke saya kan? Oh, Kapan dulu? ya telepon terus datang ke rumah juga kan? Oh iya itu benar yang Yang bawa oleh-oleh itu kan, pakai jilbab itu kan? Iya, benar. Oke, terus sekarang ceritanya gimana? Jadi mau dibawa ke Hong Kong? Iya, itu sama teman majikanku yang di Hong Kong itu mau diceng sama dia. Saya itu. Oke. Terus sekarang dia, ya. Terus? Terus dia minta proses, Mas. Oke, siap. Dan nanti kita kasih infonya, nanti agennya kemana, datanya kemana, kita kasih info. Cuman ingin saya sampaikan satu hal ya kan. Saya sudah boleh ngomong ini? Boleh. Jadi ngejeng itu tidak ada masalah ya kan. Ngejeng itu tidak menjadi persoalan ya kan. Persoalannya tinggal majikannya mau bayar nggak biayanya, nanti itu aja persoalannya, cuma di situ. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah sampean kan pernah visa sampean hidup di Hong Kong satu kontrak, tapi posisi sampean tidak di Hong Kong. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Iya benar. Ada. Nah, ya kan ada kayak gitu tuh. Nah, kemungkinan besar nanti ya kan ada hal di mana sampean akan diinterogasi sama imigrasi. Iya. Jadi sampean boleh bisa disampaikan. Aku nggak tahu nanti ini perlu disampaikan ke majikan baru apa enggak ya kan. Aku akan rundingan sampai bojoku, tapi aku perlu bicara sama sampean. Bisa jadi sampean nanti akan dimintain keterangan. Ya kan? Dimintain keterangan. Nah, sampean harus mempersiapkan jawabannya dan tidak boleh takut. Bisa dipahami? Iya. Bisa, oke siap. Jadi kalau saran saya ditanya, saya nggak ngerti urusan imigrasi di Indonesia, di Hong Kong. Taunya saya disuruh sama majikan berangkat ke sana, dikasih duit, di uang saku, di semuanya, gitu. Tapi jangan diceritakan di sana ngapain, itu aja. Saya nggak tahu lah. Terus kalau dia sampai bertanya, kerjaanmu di New Zealand ngapain? Ya ngerawat bubunya, udah gitu aja. Sama seperti di Hong Kong, anggap aja bilangnya begitu gitu loh. Jangan sampai diperbantukan di restoran. Bisa dipahami maksud saya? Sampean kan dulu kan cerita ke saya kan di restoran. Aku mulai inget ini soalnya cerita. Iya benar. Jadi dia punya anggap aja ya dia punya bubu, dia punya orang tua atau siapa lah intinya. Sampean aku yang tugasku kerjaanku yang ngerawatin orang tuanya, bubunya kayak gitu. Sampean tinggal jawab gitu aja ya. Saya nggak ngerti. Yang jelas aku dijeng sama dia ajak aku ke sana ke sini ke situ, ya aku berangkat saja. Aku gak ngerti, aku gak paham gitu. Ini aku bayaran Hong Kong 5.000 Hong Kong dolar, bilang aja gitu. Iya, siap. Itu saranku ya. Kalau semisalnya terjadi interview ada pertanyaan yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh aku emciwo gitu. Tapi kadang ada pertanyaan yang sebenarnya sampean bisa jawab, tapi sampean jawabnya menci, ini mereka curiga, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya. Contohnya ya kayak gitu. Lah, kamu di sana ngapain kan kayak gitu tuh. Itu kan nggak mungkin sampean nggak jawab. Iya benar. Tapi kalau dia tanya, kamu tahu nggak prosedurnya? Lah, itu bisa sampean jawab, aku nggak ngerti. Nah, kalau dia tanya prosedur kan sampean nggak ngerti. Tapi kalau tanya kerjaannya apa di sana kan sampean nggak akan jawab. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya bisa. Mengerti. Kalau pertanyaan tentang sistem, pertanyaan tentang prosedur itu boleh kita nggak tahu.
Tapi kalau pekerjaannya di sana, terus di sana ngapain aja, terus dia berapa, terus di sana berapa lama, itu sampean bisa jawab semuanya. Gitu. Jadi nanti biar imigrasi, karena kalau misalnya semua pertanyaan kita jawabnya cimci dan nggak tahu, dia akan bisa tidak merekomendasikan gitu loh. Dia bisa memutuskan bahwa orang ini bahaya, tapi ketika ada kejelasan, ada hal-hal yang intinya jelas, misalnya kayak sampean nggak ngerti prosedur, itu jelas, dia nggak ngerti prosedur, di piye-piyena ya panggah gak ero kan kayak gitu, tetap nggak tahu. Tapi kalau pekerjaannya yang rawati bobo, ngasih sarapan, ngajak jalan-jalan, ya sama kayak Cukung Yan di Hong Kong. Kalau ngerawatin Cukuloyangka kan kayak gitu, sampean tinggal ngomong aja, itu wis. Iya benar. Nah, soalnya takutnya nanti adalah di visa, ya kan? Nah, visa turun dan tidak, antara sampean di interview atau tidak. Kalau nggak di interview, alhamdulillah, ya kan, dimaafkan sama mereka. Soalnya posisinya adalah kontrak sampean hidup, posisi sampean tidak di Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Datanya di imigrasi akan terlihat itu. Nah, ini kontraknya ada, terus dilihat di tanggal dan tahun terakhir kok terbangnya tujuannya New Zealand, nah kok nggak di Indonesia, nah kayak gitu tuh. Imigrasi kan akan cross check keluar masuknya, tanggal masuk dan keluarnya sampean ke Hong Kong. Terus kemarin kan ya sampean sempat ke Hong Kong, terus ke rumah saya itu kan, bisa dipahami kan? Iya benar, bisa. Nah wes, sekarang kira-kira yang mau ingin sampean sampaikan selain majikan ke agensi apa, kekhawatiran apa? Atau bagaimana? Atau tidak jelas? Atau apa? Boleh? Jelas sih mas, ya begitu ceritanya tuh. Si ini majikanku yang itu tuh, temannya majikanku yang di sini. Dia tuh katanya butuh cepat proses, soalnya tuh si neneknya nggak ada yang jaga. Jadi ya saya masih di sini ya, tapi saya kan bulan 6 pulang. Dia pengennya prosesnya sekarang, biar ntar bulan Juni saya langsung bisa terbang lagi ke Hong Kong gitu. Oke, siap. Ya, bisa membantu, Mas? Ya, kita usahakan. Nah, kita usahakan. Ya, saya terima kasih banyak loh. Masalahnya, orang namanya. Ya. Kayak mesti konsumen. Yang kok apa sih sih pada? Haya. Haya mau manhoya jangan olopan dong kayak ingkaya. Agent Maya kok kalau bosika Hai cukup ya Haya Mas ada istrinya enggak? Itu majikan lu pengen ngomong sama istrinya. Dia masih di toilet ya? Nanti kalau di toilet nanti kalau udah selesai nanti dia ngubungi sampean ya. Dia mau pergi, majikanmu yang ini mau ke pasar, dia ntar sore. Ya nggak tahu pokoknya ya makanya nanti soalnya dia di kamar mandi, aku nggak bisa ngomong, dia masih jebrus. Aku Kong Yingman. Kong Yingman aku. Dia di New Zealand kan pasti bisa bahasa Inggris. Siap, aku bisa jawab sih sebenarnya. Jadi bahasanya dia Kong Tungwa aku paham tadi. Jadi dia minta tolong dicarikan orang untuk kerja di Janteng. Jantengnya dia di sana atau terus bagaimana ngurusin visanya kan? Kan itu toh.
Ya benar, ada orangnya, ada, cuma ngurusin visanya itu yang kalian. Oh, orangnya ada. Iya, orangnya udah ada, katanya cuma bisa nggak ngangkatin ke sini gitu. Maksudnya bikinin kayak piagam, itu apa sertifikat gitu. Jadi kalau itu prosedur. Katanya mau hubungin lagi ntar. Itu Saman masih sibuk nggak? Nek Saman sibuk ya wes ditutup aja. Nggak apa-apa, sekarang saya lagi istirahat sebenarnya sih. Kalau prosedur untuk memberangkatin ke sana itu regulasinya dari New Zealand sebenarnya. Tapi kalau dia minta dia udah siap katanya. Sininya Mas, cuma dari situnya bisa nggak bikin piagam itu. Dari Indonesia kayaknya ada. Piagam apa? Agama udah. Oke, sebentar. Jadi ini kan dari New Zealandnya kan dia mungkin sudah siap ACC, tinggal dari Indonesianya, kapasitasnya dari itu. Indonesia, otomatis kan dia kebijakannya seperti apa ya? Kita tinggal pemerintah New Zealand yang ada di Indonesia yang diminta apa benar, saja, kan seperti itu. Iya gitu. Iya. Coba deh nanti saya kondisikan lah. Orangnya dia sudah dapat. Teman sampean apa siapa? Ya, orangnya mah ada katanya, nggak tahu orang mana, Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Gantinya saya gitu maksudnya ntar. Di sini. Oke, berarti nanti di Indonesia. Jadi nanti di Indonesia, kantor New Zealand di Indonesia. Untuk kita tanya info-info. Jadi kerja di restoran ya, kerja di restoran New Zealand ya. Ya kerjanya, bisanya doang. Kerjanya rumah tangga. Paham nggak Mas? Iya, gantinya saya di sini, itu si bosku tadi. Oh ya wes, jadi intinya visanya visa restoran, kerja di restoran tapi kerjanya di rumah tangga gitu kan? Ya. Bisa. Coba nanti tak cari infonya dulu ya. Nah, kalau memang cocok, memang oke. Soalnya ini pasti hubungannya sama pemerintah New Zealand yang di Indonesia. Persyaratannya yang benar, gitu. Kalau dia bisa kirim, gitu. Kalau dia bisa kirim persyaratannya apa aja dari yang diminta oleh New Zealand, maka di Indonesia saya bisa bantuin. Bisa dipahami nggak? Oh gitu. Jadi kayak kalau di Hong Kong itu kan persyaratannya domestic helper itu kan ya dari KJRI, CAP, gini. Terus interview. Tapi kalau New Zealand kan otomatis kan pasti yang dimintain data-data pemilik restorannya kan. Nah, terus habis itu legalitas orang Indonesia ini jadi restoran itu apa? Chef, apa misalnya asisten koki atau apa. Itu yang kita cari kan itu toh. Iya benar. Dia pernah sekolah di mana, terus pengalamannya di mana selama bidang kuliner sama chef sama restorannya supaya nanti pemerintah New Zealandnya kan bisa ACC kan seperti itu toh yang diminta. Iya benar paham. Itu sekarang iya, aku paham. Tapi kalau dia ada formnya yang disepakati sama dia sudah bisa dicari, yang belum dicari syaratnya tinggal dibunderi sama dia. Ini loh, yang aku gak bisa cari ini yang dibunderi soalnya arek iki gak pernah mendapatkan pelatihan ini. Nah, aku bisa bantu. Oh iya, siap. Nah, bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa dipahami nggak maksud saya? Aku soalnya makelar Mbak, jadi nek misalnya nanti sertifikasi dan semuanya sebagai bentuk formalitas ya tak gawe no, ya aku minta duit, ya kan? Pastinya yang bayari kan bose. Nah nanti tak kondisikan, aku juga bisa ketemu sama anaknya. Kalau seandainya nanti di interview, ya ini kan pastinya ada visa turun itu kan ada interview dari Indonesia. Iya benar. Konsulat New Zealand akan interview mbaknya. Nah, aku harus mengkondisikan mbaknya untuk bisa menyampaikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kan kayak gitu tuh pastinya. Kalau dia bisa English. Nah, kalau dia nggak bisa ya kan rodok piye. Tapi setidaknya ada majikan yang sudah mau ngejeng itu sudah kekuatan. Jadi saya tetap bisa ngomong sama Mbak E. Dan saya bisa ngerti majikannya sampean syaratnya sing kurang opo. Nah, kita akan bantu nyariin di Indonesianya. Clear kan? Ya, ngomong sama saya kan bisa jelas toh. Iya. Nah, nanti tinggal sampaikan aja ke majikan seperti itu. Nek dhek duwe kopine sing kurang syaratnya seko mbake opo, suruh bunderi kasih ke saya. Saya tak
coba akan bantu yang saya bisa. Ya kita berusaha ya, bilang aja ke dia. Soalnya nek aku iso bantu majikane sampean suatu ketika, aku iso marani Rono Dulin. Aku koncone sampean iki lho. Aku kan iso ngomong, aku biyen koncone iki sing mbok jaluki tulung pembantumu Rono. Lah kan lumayan aku oleh kenalan. Aku oleh kenalan New Zealand. Bener kan, Mbak? Iya. Oke, siap-siap. Ya. Ntar saya kasih tahu. Nah, terima kasih loh sampean masih menghubungi kita dan masih ke rumah kita kemarin bawa oleh-oleh, wis luar biasa pokoknya. Kita tunggu nanti hadirnya sampean di Hong Kong. Oke, siap. Mas Sandro, alamatnya ke sini tuh calon majikanku ditanyain terus. Mau ketemu di Hong Kong. Iya, ini kan bojoku cek mandi, Mbak. Mari ki cek gawe anduk engko metu baru tak kirim. Ditulis ya. Nanti tak kirim ke sampean. Oke, siap. Terima kasih banyak. Siap. Bisa ketemu lagi di Hong Kong. Oke. Oh, bye-bye. Mau oleh-oleh enggak? Enggak. Aku enggak usah. Fotonya sampean aja kasih ke saya yang di enek tulisannya New Zealand. Fotone sampean. Ben aku yo sampean foto yo di tengah jalan opo-opo sing menunjukkan iku New Zealand ngono lho, Mbak. Foto yang masuk ke suasana yang di sini Iya, foto. Heeh, fotone sampean kok tak posting koncoku rek iki lho nang New Zealand. Nah, ngono lho. Jadi ojo yo sampean gawe masker sampean gawe masker. Tapi sampean foto di mana tempat itu menunjukkan bahwa itu tuh New Zealand ngono lho, Mbak. Aku mau njaluk ikut tok, aku ora njaluk opo-opo, Mbak. Foto tok. Oh iya, oke siap. Apa kan enggak susah toh. Mas aku lihat sendiri. Apa ya aku nggak ngerti sampean duwe channel Facebook apa YouTube apa-apa sing enek gambare kan aku yo gak ngerti. Makanya aku njaluk foto. Ini Mas Sandro tak kasih fotonya karo WA kayak gitu kan. Nah, jadi ini kan orang yakin loh koncone Sandro tiba-tiba sampai New Zealand ngono lho, Mbak. Oh iya, benar Mas Sandro. Iya, semoga semangat ya. Yo pasti nanti tak kirim alamatnya buat sampean, oke? Iya, oke, siap. Terima kasih banyak nih. Sangat senang sekali saya. Oke, sip. Yuk, bye-bye. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, bayangkan ya, 2 tahun visa di Hong Kong, kerjanya di Hong Kong, tapi dia ikut majikan ke New Zealand. Ya ini potensi ya. Bagi saya ini link, bagi saya ini berkah, bagi saya ini suatu koneksi. Jarang-jarang, makanya di sosial media itu yang salah satu saya cari itu bukan hanya kita mikirin cuman uang, tapi koneksi, konektivitas dan link. New Zealand bro, New Zealand. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan saya bisa jalan-jalan ke sana. Kalau bisa nemuin majikannya, ya nyari potensi dan peluang-peluang di tempat baru. Tetap semangat, keep stay tune with the channel and see you next video. Bye bye.